Pemirsa, kebakaran melanda 3 tempat di Jakarta dini hari hingga siang tadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Jangan. Rumah berlantai 2 di Jalan Swasembada Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbakar. Api menghanguskan seluruh bagian rumah hingga nyaris tak tersisa. Pemilik rumah histeris melihat rumahnya terbakar. Penghuni rumah dengan dibantu warga sekitar berusaha mengevakuasi barang-barang yang mudah dibawa. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Kita kerahkan seluruhnya ada 9 unit. Pak, ini yang terbakar apa, Pak? Yang terbakar bangunan rumah satu rumah besar, kita keluarga besar, rumah satu keluarga 3 kakak. Dari dugaan awal penyebabnya apa, Pak? Diduga awal karena korsleting listrik. Ya, ada korban luka atau jiwa, Pak? Sementara dari laporan penghuni rumah begini. Kebakaran juga terjadi di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran yang terjadi Senin dini hari menghanguskan 4 rumah warga. Seorang warga menderita luka bakar di dadanya lantaran terkena api setelah berupaya memadamkan kobaran api. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Awas kabel tuh, weh, ada kabel itu. Masih di Jakarta, kebakaran juga melanda 2 rumah di Jalan Kampung Sawah Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Menurut salah satu warga, api pertama kali muncul dari salah satu ruangan dapur di salah satu rumah. Seketika api merambat ke satu bangunan lainnya yang bersebelahan. Dugaan sementara api berasal dari kompor milik warga yang lupa dimatikan saat penghuni rumah hendak tidur. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi di 3 tempat di Jakarta hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Penceramah Bahar bin Smith hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan polisi di Polda Jawa Barat. Bahar diperiksa sebagai saksi terkait dugaan ujaran kebencian. Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Bahar didampingi kuasa hukum serta sejumlah pendukungnya. Sebelum menjalani pemeriksaan, Bahar menjalani tes swab terlebih dulu. Jabar kemudian menerima surat pemanggilan sehingga saya datang kemari. Sebagai kewajiban saya sebagai warga negara, saya kooperatif, saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian Polda Jabar. Maka saya datang kemari. Selain Bahar bin Smith, polisi juga memeriksa TR yang diduga mengunggah video ceramah Bahar di Marga Asih pada 11 Desember 2021 lalu. Bahar bin Smith sebelumnya berangkat dari kediamannya Senin subuh. Ia diantar keluarga serta para pendukungnya. Sejumlah ritual bersama keluarga nampak mewarnai keberangkatan Bahar bin Smith. Bahar bin Smith diperiksa terkait dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya dan pelanggaran Undang-Undang ITE pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. Polisi juga telah memeriksa sedikitnya 50 saksi, diantaranya pelapor, tokoh agama, hingga orang yang berada di lokasi dan menyaksikan langsung ceramah Bahar bin Smith. Selain itu, sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, akun surat elektronik dan YouTube, serta laptop juga telah disita polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan Bahar bin Smith telah bergabung bersama kami, kuasa hukum Bahar bin Smith, Aziz Yanuar. Selamat sore, Bang Aziz. Selamat sore. Baik, Bang Aziz, pemeriksaan Bahar bin Smith sudah selesai. Pukul berapa tepatnya Bahar bin Smith mulai diperiksa hari ini, Bang Aziz? Tadi pukul 12 sekitar pukul 12 tadi diperiksa oleh tim gabungan dari Krimum dan Krimsus Polda Jawa Barat. Artinya pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Apa saja yang menjadi materi pemeriksaan hari ini? Yang menjadi materi yang pertama terkait dengan
masih berkutat di latar belakang beliau sebagai pendakwa. Kemudian juga masih berkutat di apa sih yang biasa disampaikan kalau sedang berdakwah, kemudian apa yang diharapkan dari dakwah-dakwah yang ingin memang disampaikan oleh beliau. Jadi masih berkutat di situ. Bang Ajis, kami ingin konfirmasi untuk pemeriksaan hari ini apakah terkait dengan video ceramah yang menyinggung nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman? Ya. Bisa diulang Mbak pertanyaannya? Untuk pemeriksaan hari ini apakah ini terkait dengan video ceramah yang diduga menyinggung nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman? Ya, kemungkinan besar karena ceramah tanggal 11 itu alhamdulillah saya sudah ada transkripnya dan memang isinya tuh berkutat terkait itu yang dimaksud yang kita menyebut seperti itu. Apakah sempat menjadi salah satu materi pemeriksaan Bang Ajis terkait dengan adanya nama Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam ceramah tersebut? Belum sampai, jadi kurang lebih sudah 25 pertanyaan dari tadi. Sebenarnya jam 12 tadi kita tiba, kemudian juga ada swab test dan segala macam, tadi ada pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah pelayanannya luar biasa dari Polda Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tadi, sholat zuhur dulu tadi, kita sholat berjamaah, kemudian pemeriksaan mulai 12.30 itu sudah kurang lebih 25 pertanyaan dan hampir semua pertanyaan dijawab dengan baik oleh Habib Bahar. Kemudian juga materi-materinya tadi belum masuk ke ceramah di Bandung yang diduga pada tanggal 11 Desember 2021. Jadi belum masuk, dan ini tadi break dulu karena sholat asar dan juga makan siang. Baik, belum ada materi pemeriksaan terkait ceramah di Bandung 11 Desember lalu, tapi bisa dipastikan untuk pemeriksaan hari ini memang terkait dengan laporan video ceramah yang dilakukan pada tanggal 11 Desember tersebut, Bang Ajis. Ya, karena tadi terakhir sebelum break tadi pihak penyidik menanyakan lebih menekankan ke ceramah yang di Bandung, karena Bepar menjelaskan beberapa tentang beliau di mana, tapi lebih menekankan di Bandung siapa yang mengundang. Sudah ke arah sana, tapi belum masuk gitu seperti itu. Dan informasinya, Bang Ajis, informasi yang kami terima, pengunggah berinisial TR juga akan diperiksa. Apakah klien Anda, Bahar bin Smith, mengenal pengunggah ini, Bang Ajis? Tidak kenal, dan tadi juga sempat ditanya terkait dengan pengundang yang mengundang beliau ceramah juga tidak kenal. Apalagi yang mengunggah kan. Artinya setelah pemeriksaan ini, untuk saat ini Bahar bin Smith sudah kembali ke rumahnya, Bang Ajis, tidak ada penahanan yang dilakukan ya setelah pemeriksaan hari ini? Belum. Break sholat asar. Ini sebentar lagi akan lanjut lagi. Baik, pemeriksaannya belum selesai artinya ya? Belum, baru tadi setelah berjalan kurang lebih hampir 3 jam lebih, itu masih kurang lebih 25 pertanyaan gitu. Karena pertanyaannya banyak yang dijawab panjang oleh beliau, dan tadi break sholat asar nanti akan berlanjut lagi. Sudah ada informasikah Bang Ajis akan ada berapa materi atau berapa pertanyaan lagi yang masih akan diajukan oleh penyidik? Kalau dari materi arah pemeriksaan tadi yang ditanyakan, saya berkeyakinan masih agak banyak ya, karena belum masuk ke pokok perkara kan. Minimal sama lah 25 sampai 30 pertanyaan lain. Jadi sepertinya ini akan berlangsung lumayan lama seperti itu. Untuk pasal yang dikenakan sejauh ini apa pasal yang dilaporkan kepada Bahar bin Smith? Ya, menurut SPDP yang kita terima dan juga setelah pemanggilan itu pasalnya 28 junto pasal 45A Undang-Undang ITE dan juga pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 tahun 1999. Baik, pemeriksaan masih akan dilanjutkan. Kami akan tunggu tentunya hasil dari pemeriksaan ini. Terima kasih Bang Ajis Yanwar, kuasa hukum dari Bahar bin Smith, sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Kita ke informasi lain, pemirsa. Massa mendatangi Mapolres Lombok Timur untuk melaporkan dugaan ujaran kebencian yang melibatkan Ustadz Mizan Kutsiah. Sebelumnya massa menyerang pondok pesantren diduga akibat ceramah tersebut.
Massa yang tergabung dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Pemuda Nahdlatul Watan mendatangi Mapolres Lombok Timur pagi tadi. Mereka melaporkan kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan tokoh as-sunnah Ustadz Mizan Qudsiyah. Massa menilai pernyataan Ustadz Mizan yang viral di media sosial dianggap bisa memecah belah umat. Mereka pun meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Ujaran kebencian pada statement tersebut sebagai berikut. 1. Yang bersangkutan menyerang tradisi ziarah makam dan menyebut secara pejoratif nama-nama makam tokoh yang dihormati masyarakat. 2. Yang bersangkutan dalam klarifikasinya menyatakan bahwa kuburan Ten Acong, garing keramat Ten Acong adalah nama tempat, tetapi tidak dikenal oleh masyarakat Lombok. Sebelumnya, Ustadz Mizan telah mengklarifikasi dugaan ujaran kebencian yang menjerat dirinya. Tokoh as-sunnah itu menyebut video yang beredar di media sosial telah diedit dan beberapa kalimat dipotong. Ya, maka kita katakan pertama ini adalah pemotongan video dan ini membuat fitnah, membuat kerancuan dan keributan di masyarakat. Kemudian yang kedua, itu ketika menyebutkan nama makam tersebut itu bukan dari tiang, tetapi itu menukil perkataan Tuan Guru Mahsun rahimahullahu taala yang dari Pelencong. Jadinya pemotongan video, dan tentu tidak ada niat sama sekali untuk menghina. Ini kita menyebut perbuatan dahulu, kemudian kita menukil ucapan, membawakan ucapan orang alim. Maka ini perlu kita ingatkan, perlu kita klarifikasi kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Gara-gara potongan video ini banyak orang resah, banyak orang marah. Wajar mereka marah karena yang dipotong itu seolah-olah kita menjelekkan, padahal kita menyebut peristiwa. Selain mengklarifikasi, Ustadz Mizan juga meminta maaf dan tidak ada niat untuk menghina. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sebelumnya, Pondok Pesantren As-Sunnah di kawasan Bagiknya Ke Aikmel, Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat diserang sekelompok orang tidak dikenal sekitar pukul 2 dini hari kemarin. Menurut saksi mata, ada ratusan orang mengamuk dengan membawa senjata tajam, kayu, bahkan melakukan pelemparan. Sempat terjadi saling serang antara warga dengan penyerang. Massa merusak 6 sepeda motor dan 6 mobil, salah satunya dibakar. Massa juga merusak markas as-sunnah, kemudian membakar bangunan masjid milik kelompok as-sunnah yang belum rampung di Mamben Daya, Desa Wanasaba. Sebelumnya, publik di Lombok sempat dihebohkan dengan beredarnya potongan video ceramah salah satu pengajar di Ponpes As-Sunnah yang menyebut sejumlah nama makam keramat di Lombok dengan menyelipkan kalimat yang diduga melecehkan dan menghina. Polisi meningkatkan status kasus ujaran kebencian dan pengerusakan Pondok Pesantren As-Sunnah ke tahap penyidikan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti. Jadi kaitan dengan Undang-Undang ITE, penyebaran ujaran kebencian hari ini dalam proses penyidikan yang dilakukan bersama-sama tim Krimsus, Direktorat Subdit Cyber bersama Joint Investigasi bersama Satreskrim Polres Lombok Timur. Demikian. Kemudian berarti dua kasus jadinya kemudian ujaran kebencian dan pengerusakan. Ya, dari peristiwa itu ada 2 kasus. Yang pertama itu pengerusakan, yang kedua adalah ujaran kebencian yang kemudian menyebabkan tersebarnya video itu menyebabkan adanya aksi dari massa. Ada saksi yang sudah dari proses penyidikan, kemudian tahapnya seperti apa sekarang? Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan bersama-sama joint investigasi dengan Subdit Cyber Direktorat Krimsus Polda Nusa Tenggara Barat. Ada berapa saksi yang sudah diamankan? Kenapa? Berapa saksi yang sudah diamankan? Saksi sudah diperiksa secara detailnya, ada di tim penyidik, nanti rekan-rekan bisa kita klarifikasi lagi. Tapi yang jelas hari ini semua tim sudah bekerja di lapangan, baik dari pengerusakan itu sendiri maupun ujaran kebencian. Kalau BB yang diamankan, barang bukti yang diamankan tentunya kaitan dengan ujaran kebencian ya video, video baik yang versi lengkap maupun yang potongan yang sempat menghebohkan masyarakat. Kemudian
Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penyerangan pondok pesantren dan dugaan ujaran kebencian oleh Ustadz Mizan Kudziah, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Selamat sore Pak Artanto. Selamat sore Mbak. Baik Pak Artanto, sebelum membahas mengenai kasus dugaan ujaran kebencian oleh Ustadz Mizan Kudziah, saya ingin tanyakan dulu untuk perkembangan penyerangan ponpes sendiri, apakah sejauh ini sudah ada pelaku yang diamankan Pak? Saat ini Polda NTB Polres Lombok Timur masih melakukan kegiatan pengamanan di lokasi atau di TKP Pondok Pesantren As-Sunnah. Alhamdulillah situasi sudah kondusif, siswa sudah merasa tenang dan lingkungan masyarakat pun sudah nyaman. Jadi kita tetap memberikan jaminan keamanan di lokasi tersebut. Kalau untuk pelaku penyerangan yang disebutkan sebelumnya ada lebih dari 300 orang. Sejauh ini ada yang sudah diamankan, Pak, pelaku penyerangan ponpes? Kita masih serius untuk melakukan pendalaman, untuk mencari mengungkap kasus tersebut. Tentunya ini harus sangat hati-hati dan juga kita harus betul-betul mencari pembuktian, alat bukti yang di TKP sehingga kita dapat menelusuri, dapat mengungkap siapa pelaku tersebut. Disebutkan bahwa penyerangan dilakukan oleh lebih dari 300 massa. Berasal dari mana saja, Pak, massa ini? Ini belum dapat kita pastikan, kita masih melakukan penyelidikan dan tentunya ini saksi-saksi kurang lebih sudah 17 saksi kita ambil keterangan dan dari keterangan saksi itu nanti akan kita ambil kesimpulan dari mana asal daripada pelaku tersebut. 17 orang saksi terkait penyerangan ponpes ini berasal dari mana saja, Pak Artanto? Apakah termasuk dari pengasuh pondok pesantren? Saksi tersebut berada di sekitar PKP, baik dari pengasuh maupun dari dari masyarakat yang berada di sekitar PKP. Ini akan kita dalami dulu karena ini baru diambil keterangan, harus pelajari dulu hasil keterangan daripada saksi-saksi tersebut. Pasca penyerangan Ustadz Mizan Kudziah yang merupakan pengasuh Ponpes As-Sunnah dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian. Untuk perkembangan kasus dugaan ujaran kebencian ini sejauh ini seperti apa, Pak Artanto? Dari Polres Lombok Timur sudah melakukan upaya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan saat ini Ustadz Mizan kita boyong ke Polda untuk melakukan pendalaman pemeriksaan. Tentunya ini Polres Lombok Timur tidak sendirian, kita backup dari Polda. Dan hal ini sudah menjadi atensi Bapak Kapolda untuk mengungkap kasus tersebut. Baik, artinya dua kasus ini, dugaan ujaran kebencian dan penyerangan pondok pesantren diusut secara bersamaan, Pak Artanto? Betul. Dan keduanya sudah masuk di tahap penyidikan? Dari permasalahan ini semua masih dilakukan penyelidikan dan tentunya apabila terbukti segera dilakukan dinaikkan menjadi penyidikan. Ini seiring berjalan kasus untuk kasus pengerusakan dan kasus ujaran kebencian. Seiring berjalan. Baik, artinya kami konfirmasi kembali belum ada tersangka yang ditetapkan baik dalam kasus dugaan ujaran kebencian maupun dalam kasus penyerangan pondok pesantren. Hari ini masih melakukan penyelidikan dari pihak Direktorat Kriminal Umum maupun Direktorat Kriminal Khusus. Ini bersama-sama melakukan penyelidikan dan segera dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah bisa dijadikan, apakah kasus ini akan dinaikkan menjadi penyidikan atau membutuhkan bukti-bukti yang lain guna memastikan siapa pelakunya. Baik, kami akan tunggu perkembangan dari kedua kasus ini. Terima kasih Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda NTB. Pemirsa, Sekretaris Desa di Pati, Jawa Tengah membeli 3 mobil mewah untuk hadiah ulang tahun anaknya. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.